Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Sigit Felani dengan NIM 022310005 selaku mahasiswa Matematika ITK pada mata kuliah kecerdasan buatan. Jadi saya hari ini akan menjelaskan terkait naive Bayes. Sebelumnya itu ada abstrak, yaitu yang pertama introduction, kedua pengertian naive Bayes, ketiga jenis-jenis naive Bayes classifier, 4 cara kerja naive Bayes classifier, 5 penerapan naive Bayes classifier, 6 contoh penerapan naive Bayes classifier, 7 kekurangan dan kelebihan naive Bayes classifier. Pertama yaitu ada introduction. Jadi algoritma naive Bayes itu mengambil nama dari sosok pemikir utama, yaitu Bapak Thomas Bayes. Ia adalah seorang ahli statistik, filsuf sekaligus pendeta Presbyterian asal Inggris yang hidup pada kisaran tahun 1701 hingga 7 April 1761. Dalam sejarah matematika, ia paling dikenal karena merumuskan sebuah kasus khusus dari teorema probabilitas yang kini abadi menyandang namanya, yaitu teorema Bayes. Fakta historis yang sangat menarik adalah Bayes tidak pernah menerbitkan karya monumen ini semasa hidupnya. Catatan dan temuannya terkait teori peluang tersebut baru diedit dan dipublikasi secara anumerta setelah ia meninggal oleh temannya Richard Prince. Berlandaskan pemikiran dasar dari Bayes tersebut, algoritma naive Bayes di era modern dirancang sebagai algoritma klasifikasi machine learning untuk meramal atau memprediksi peluang kejadian di masa depan dengan memanfaatkan distribusi data dari pengamatan masa lalu. Sekarang yaitu ada pengertian naive Bayes itu sendiri, yaitu algoritma naive Bayes adalah teknik pembelajaran mesin yang menggunakan perhitungan probabilitas. Ide dasar yang digunakan adalah teorema Bayes, yang berarti menghitung nilai probabilitas untuk menentukan klasifikasi. Teorema Bayes adalah teknik probabilitas dan statistik yang memperkirakan probabilitas masa depan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Dari rumus dasar naive Bayes yang ditemukan oleh Thomas Bayes adalah sebagai berikut, yaitu kemungkinan bersyarat X jika Y benar itu sama dengan kemungkinan bersyarat Y terjadi jika X benar dikalikan dengan kemungkinan X tanpa syarat. Lalu keduanya dibagi dengan kemungkinan Y tanpa syarat, dan ada kondisi syarat yaitu X dan Y-nya tidak boleh sama. Naive Bayes sendiri itu merupakan salah satu algoritma lazy learning, menggunakan learning atau pelatihan saat ada data yang akan diprediksi yang dapat digunakan pada masalah klasifikasi, penyaringan pesan spam, analisis sentimen, hingga sistem rekomendasi. Algoritma naive Bayes membutuhkan fitur atau prediktor independen. Selanjutnya ada jenis-jenis naive Bayes, yaitu pertama ada multinomial naive Bayes, yaitu tipe klasik yang sering digunakan untuk data yang bersifat diskrit seperti jumlah kemunculan atau frekuensi. Ini adalah varian andalan untuk klasifikasi teks atau dokumen, misalnya menghitung seberapa sering sebuah kata tertentu muncul dalam suatu berita. Itu terdapat persamaannya juga. Itu selanjutnya yang kedua yaitu Bernoulli naive Bayes, yaitu serupa dengan multinomial karena sering dipakai untuk analisis teks, tapi data fiturnya wajib bersifat biner atau boolean, hanya memiliki dua keadaan seperti 1 atau 0, benar atau salah, ada atau tidak ada. Jika multinomial menghitung berapa kali sebuah kata muncul, Bernoulli hanya peduli pada kata tersebut muncul ya atau tidak. Selanjutnya yaitu ada Gaussian naive Bayes, yaitu digunakan ketika data atau fitur yang kita gunakan bernilai kontinu. Angka berlanjut bukan merupakan angka diskrit. Algoritma ini mengasumsikan bahwa sebaran data tersebut mengikuti distribusi Gaussian. Jika diplot akan membentuk kurva yang berbentuk lonceng. Oke, selanjutnya ada cara kerja naive Bayes classifier. Itu yang pertama membaca data training, kedua menghitung jumlah kelas per label,
Ketiga, menghitung jumlah kasus per kelas. Keempat, mengambil data testing. Kelima, menghitung nilai probabilitas setiap kriteria berdasarkan data latih. Yang keenam, mengalihkan semua variabel kelas untuk mendapatkan probabilitas akhir tertinggi. Selanjutnya adalah penerapan dari naive Bayes. Jadi pada contoh pertama yaitu apabila C1 sama dengan 300, C2 sama dengan 17, C3 itu tidak, maka tentukanlah apakah lokasi akan dibangun perumahan. Jadi kita ketahui di sini yaitu tabelnya di sini merupakan tabel yang sifatnya itu kontinu. Jadi karena kontinu kita akan menggunakan salah satu dari metode naive Bayes yaitu dengan Gaussian. Jadi pertama itu di sini adalah kita mencari probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut, karena dari beberapa komponen tersebut itu kita harus mencari seperti rata-ratanya maupun juga standar deviasinya. Jadi di sini untuk pertama yaitu pada C1 itu sudah didapatkan meannya yaitu dengan rumus berikut, dan standar deviasinya seperti ini didapatkan yaitu pada probabilitas pertama itu pada C1 yang menyatakan atau yang ditulis iya seperti tabel ini. Pada bagian C1 yang menyatakan iya itu ada 5 data. Baru kita cari meannya dari sesuai rumus juga. Pada yang tidak juga kita cari meannya dengan rumus di samping, dan juga dicari standar deviasinya sesuai dengan rumus di samping. Maka akan didapatkan meannya yaitu 212 dan 435, dan standar deviasinya 1,68, 168,87 dan 261,96. Lalu sama juga untuk kita cari probabilitas kemunculan setiap nilai untuk atribut jarak dari pusat kota. Dari jarak dari pusat kota kita juga cari sama seperti C1. Kita lihat lagi mana yang bagiannya iya, mana yang bagiannya tidak. Itu kita kelompokkan seperti pada tabel berikut. Itu akan didapatkan nilainya seperti berikut, dan perlakuannya sama sesuai pada C1 yaitu kita cari juga rata-ratanya atau meannya, dan juga kita cari standar deviasinya. Nah, karena di sini sudah dapatkan juga pada C2 yaitu dari persamaan tadi itu akan kita lakukan penginputasi atau penginput pada untuk menyelesaikan pada rumus Gaussiannya. Setelah didapatkan komponen-komponen untuk menghitung dengan rumus Gaussiannya yaitu pada pertama pada nilai C1 kita lakukan input nilai sebelumnya yang ada di sini ke dalam rumus, yaitu pada C1 sama dengan 300 yang menyatakan iya, yaitu 300 yang menyatakan iya itu berarti ini 300 yang menyatakan iya, itu berarti kita gunakan nilai 212 dan 1,28, dan untuk tidaknya nanti kita pakai nilai yang ada di 435 dan 261. Jadi makanya di sini ada digunakannya 212 dan 168,87 sesuai di sini ya. Jadi kan ini standar deviasinya tuh pangkat 2, karena dia akar jadi dia hilang, jadi dia misah. Makanya di sini dia sudah keluar dari perakarannya. Lalu makanya di sini semua sudah keluar dari perakarannya karena pangkat 2-nya sudah dihilangkan pada rumus. Sudah sudah diakarkan, jadi pangkat 2-nya hilang. Lalu dihitung. Setelah didapatkan yaitu nilai C1-nya itu 0,021. Terus juga untuk yang C1-nya 300, tapi yang tidak setelah di input ke rumus yaitu didapatkan nilainya
0,0013. Lalu untuk nilai C2 itu sama, jadi menggunakan tabel yang ini, yang untuk C2 yaitu kita ambil meannya yang iya maupun mean yang tidak, standar deviasinya juga kita ambil dan lalu diinputkan ke rumus Gaussiannya, dan didapatkan untuk FC2 sama dengan 17 menyatakan iya, yaitu berarti 0,0009. Untuk C2 17 yang tidak itu mendapatkan nilai 0,0663. Selanjutnya yaitu ketika nilai C1 dan C2 sudah didapatkan dengan rumus Gaussian, kita lanjut untuk mencari nilai likelihood-nya. Untuk mencari nilai likelihood itu sebelumnya kita harus cari dulu probabilitas umumnya, yaitu peluang yang menyatakan iya itu 5/10. Kenapa 5/10? Karena dari 10 data yang menyatakan dipilih untuk perumahan ini terdapat 5 buah yang menyatakan iya dan juga 5 buah yang menyatakan tidak. Sehingga peluang untuk iya dan peluang untuk tidak itu terdapat 5/10 untuk keduanya, karena sama 55. Selanjutnya yaitu probabilitas angkutan umum untuk C3 sama dengan 3. Tidak, karena C3 ini juga belum ada dicari untuk peluangnya. Jadi untuk kelas iya itu total dari 5 perumahan iya, ada 4 lokasi yang angkutan umumnya tidak. Jadi dari total perumahan yang menyatakan iya, ini yang menyatakan iya itu angkutan umumnya itu ada yang menyatakan tidak, iya ini tidak, ada 4, sehingga itu terdapat data pada nomor 1, 2, 3, dan 8. Jadi probabilitasnya itu PC3 yang menyatakan tidak dan menyatakan tidak tapi dipilih untuk perumahan C4 itu peluangnya ada 4/5. Lalu untuk yang kelas tidak, dari total 5 lokasi yang tidak itu ada 2 lokasi angkutan yang umumnya tidak. Jadi dari angkutan umum yang menyatakan tidak ada yang menyatakan dia juga tidak. Menyatakan tidak, 2 menyatakan tidak. Jadi ada 2. Maka peluang PC3 tidak, untuk PC3-nya tidak, C4-nya tidak, itu 2/5. Selanjutnya jika sudah didapatkan yaitu untuk menghitung likelihood-nya, yaitu untuk likelihood iya yaitu FC1 300 iya dikali dengan FC2 17 iya dikali peluang C3 tidak tapi C4 iya itu dikalikan dengan peluang iya. Maka didapatkan nilainya yaitu 0,00 sekian 756. Lalu untuk likelihood tidak itu rumusnya itu F C1 sama dengan 300 yang tidak itu dikali dengan F C2 17 yang tidak dikali 4 dikali peluang C3-nya itu tidak tapi C4-nya juga tidak, baru dikalikan peluang tidak, baru didapatkan nilainya yaitu 0,00016458. Selanjutnya yaitu nilai probabilitas dapat dihitung dengan melakukan normalisasi terhadap likelihood tersebut sehingga jumlah nilai yang diperoleh itu sama dengan 1. Supaya nilai peluang keduanya itu adalah 1, maka dilakukan normalitas. Jadi untuk mencari nilai normalitasnya yaitu pertama itu likelihoodnya yang iya itu dibagi dengan likelihood iya dijumlahkan likelihood tidak, maka akan menghasilkan 0,0439. Untuk peluang tidak yaitu dari likelihood yang tidak itu
bagi dengan jumlahan yang iya dibagi dengan likelihood yang iya ditambah dengan likelihood tidak, maka akan didapatkan 0,9561. Dari angka yang didapatkan bahwa peluang tidak itu lebih besar daripada peluang iya, sehingga dari hasil akhir disimpulkan bahwa lokasi tersebut tidak akan dibangun perumahan karena nilai peluang tidaknya lebih besar daripada peluang iya. Selanjutnya yaitu penerapan naive Bayes classifier, yaitu pertama itu ada pengenalan wajah, yaitu mengidentifikasi wajah atau fitur lainnya seperti hidung, mulut, dan mata. Terus ada prediksi cuaca, yaitu memprediksi apakah cuaca akan baik atau buruk. Yaitu ada lagi diagnosa medis, yaitu dokter dan profesional kesehatan dapat menggunakan naive Bayes untuk mendiagnosis apakah pasien berisiko tinggi untuk penyakit dan kondisi tertentu seperti penyakit jantung, kanker, atau penyakit lainnya. Selanjutnya yaitu bisa digunakan untuk mengklasifikasi berita, yaitu mengenali kategori berita secara otomatis seperti yang digunakan oleh Google News untuk memilah berita politik, dunia, dan sebagainya. Selanjutnya itu terdapat kekurangan dan kelebihan naive Bayes classifier, yaitu kekurangannya itu nilai probabilitas yang dihasilkan tidak dapat digunakan untuk menilai seberapa presisi suatu pengelompokan secara mutlak. Memiliki kelemahan pada penetapan atribut di dalam data karena asumsi independensinya yang dapat mempengaruhi tingkat presisi produk akhir. Sangat rentan terhadap fitur yang berlebih sehingga bisa membuat tingkat presisi klasifikasi menjadi rendah. Terdapat masalah zero probability. Jika probabilitas sementara bernilai kosong, data tidak pernah terlihat di data latih, maka probabilitas perkiraan akhirnya akan bernilai kosong juga. Selain ada kekurangan, yaitu terdapat kelebihan, yaitu cepat dalam perhitungan, simpel dan presisi. Hanya memerlukan sejumlah kecil data pelatihan training data untuk menaksir parameter yang dibutuhkan dalam proses pengelompokan. Selanjutnya itu bekerja jauh lebih baik dan akurat dalam situasi dunia nyata yang kompleks, terutama pada data yang besar. Selanjutnya itu dapat mengenangani data yang tidak utuh, missing value, dan kebal terhadap atribut yang tidak bermakna, noise. Mudah diimplementasikan dan seringkali memberikan hasil yang sangat baik. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.